Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azara Sabira Salsabila. Saya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018 dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, pada video kali ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai topik yang sangat istimewa, yaitu media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nah, saya harap video kali ini dapat memberikan manfaat dan juga ilmu bagi kalian yang menontonnya. Nah, namun terlepas dari semua itu, saya juga meminta maaf apabila dalam video ini terdapat beberapa kesalahan dan juga kekurangan. Maka dari itu, mohon maaf dan mungkin ya selamat menyaksikan. Berbicara mengenai media pembelajaran dalam pendidikan Islam, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari media pembelajaran itu. Jadi, media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran sendiri merupakan alat pendidikan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang digunakan oleh pendidik. Media memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar karena media dapat membantu memperjelas materi yang disampaikan. Jenis media pembelajaran dalam pendidikan perspektif Al-Quran. Al-Quran diposisikan sebagai grand teori pendidikan Islam yang menggambarkan terkait media pembelajaran dalam pendidikan. Jenis medianya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada media audio dan juga media visual. Media audio atau al-sami merupakan media yang hanya dapat didengar berupa suara yang berasal dari manusia secara langsung maupun dari selain manusia. Ayat yang berkaitan dengan media audio dapat diungkapkan dalam kata bacalah, menjelaskan, dan ceritakan. Kata-kata ini mengisyaratkan akan timbulnya bunyi atau suara, sehingga isi pesan yang disampaikan oleh bunyi atau suara akan tersampaikan. Landasannya dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, dalam pendidikan Islam, media audio digunakan ketika pendidik menyampaikan materi ajar. Media kedua yaitu media visual atau al-absor, yaitu alat penyampai pesan yang ditangkap melalui indera penglihatan. Landasannya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, selain dua jenis media itu, ada pula nih al-afidah. Di dalam Islam dikenal dengan al-afidah. Kaitannya dengan media pembelajaran pendidikan Islam itu adalah bahwa ketika pendidik menggunakan media audio maupun media visual, maka dituntut untuk menghadirkan pula al-afidah, yakni gabungan daya pikir dan daya kalbu sehingga peserta didik tidak terjerumus dalam kesalahan dan kedurhakaan. Sebenarnya, landasan penggunaan media dalam pendidikan Islam sudah tercantum di dalam Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 44 dan ayat 125, di mana pada ayat tersebut dijelaskan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus mempertimbangkan aspek pesan yang disampaikan adalah positif, dan bahasa yang santun sebagai sarana penyampai pesan. Dan jika dibantah pun, seorang pendidik harus menjelaskannya dengan bahasa yang logis agar peserta didik dapat menerima dengan baik. Dengan demikian, media di dalam penyampaian pesan di sini adalah bahasa lisan sebagai pengantar pesan. Selain itu, tafsiran Quran Surat An-Nahl ayat 44 dan 125
Dinyatakan bahwa media pembelajaran itu mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar sebagaimana berikut. Yang pertama, memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Yang keempat, membuat peserta didik lebih siap belajar. Yang kelima, mengikut sertakan banyak panca indera dalam proses pembelajaran. Yang keenam, meminimalisir perbedaan persepsi antar guru dan peserta didik. Yang ketujuh, menambah kontribusi positif peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar. Dan yang terakhir, membantu menyelesaikan perbedaan pribadi antar peserta didik. Berikut merupakan landasan media pembelajaran. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 3-4 menjelaskan tentang media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dengan arti perkatanya, yaitu Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu, al-akram, amat mulia, allazi, yang, allama, dia mengajar, bil qalam, dengan kalam. Makna global Quran Surat Al-Alaq ayat 3 dan juga ayat 4. Pada ayat ketiga, terdapat dua pengertian pokok, yakni perintah untuk membaca sebagai penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Oleh karena itu, Islam mendidik umatnya agar menjadi umat yang pandai sehingga bisa memahami ayat-ayat qauliyah dan juga kauniyah. Sedangkan di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia mengajarkan manusia dengan pena. Pena merupakan sebuah benda mati dan beku, namun setelah digunakan oleh manusia, bisa dipahami secara orang lain. Dengan pena, maka manusia bisa mencatat segala ilmu pengetahuan. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Alaq ayat 3 dan 4. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang baik pada waktu tidur. Biasanya mimpi yang dilihat itu jelas sebagaimana cuaca di pagi hari. Kemudian timbullah pada diri beliau keinginan untuk meninggalkan keramaian. Untuk itu beliau pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat. Beliau melakukannya beberapa hari. Khadijah, sang istri beliau, menyediakan beberapa perbekalan untuk beliau selama di Gua Hira. Pada suatu ketika, datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Malaikat itu berkata, Iqra, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak pandai membaca. Malaikat itu mendekat beliau sehingga beliau merasa kepayahan. Kemudian malaikat kembali berkata, bacalah. Beliau menjawab lagi, aku tidak bisa membaca. Setelah 3 kali beliau menjawab seperti itu, malaikat membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah selesai membaca kelima ayat tersebut, malaikat Jibril pun menghilang. Tinggallah beliau seorang diri dengan perasaan takut. Beliau langsung segera pulang menemui istrinya, yakni Khadijah. Beliau terlihat gugup sambil berkata, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Setelah hilang rasa takut dan dinginnya, Khadijah meminta beliau untuk menjelaskan kejadian yang Rasulullah SAW alami. Setelah mendengar kisah yang dialami beliau, Khadijah berkata kepada Rasul, demi Allah tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Engkau adalah orang yang suka menghubungkan kasih sayang dan memikul yang berat. Khadijah segera mengajak Rasul untuk menemui Waraqah bin Naufal atau paman Khadijah. Dia adalah salah satu seorang pendeta Nasrani yang sangat paham dengan kitab Injil. Setelah bertemu dengannya, Khadijah meminta Rasulullah SAW untuk menjelaskan kejadian yang sudah dialaminya tadi malam.
Setelah Rasulullah SAW selesai menjelaskan pengalamannya tadi malam, Waraqah berkata, inilah sebuah utusan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus Nabi Musa alaihi salam, semoga aku masih dikaruniai hidup sampai saatnya engkau diusir dari kaummu. Rasulullah pun bertanya, apa mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, benar, belum pernah ada seorang nabi yang diberikan sebuah wahyu seperti engkau, yang tidak dimusuhi orang. Apabila aku masih mendapati engkau, pasti aku akan menolong engkau sekuat-kuatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari Ba'da'ul Wahyi nomor 3. Begitulah asbabun nuzul Quran surat Al-Alaq ayat 3 dan 4 bersamaan dengan ayat 1-5. Beberapa pendapat mufasir, yaitu yang pertama ada tafsir Said Qutb, di mana beliau menjelaskan bahwa terkait kata al-qalam, Qutb ini mengatakan bahwa qalam adalah pena dan segala sesuatu yang semakna dengannya. Qalam adalah alat pengajaran yang paling luas dan paling dalam bekasnya di dalam kehidupan manusia. Qalam yang sangat bermanfaat ini, menurut Qutb, menjadi bukti yang jelas bahwa Al-Quran adalah wahyu dan risalah. Selain itu, ia menjelaskan bahwa sumber pengajaran dan ilmu pengetahuan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darinya manusia mengembangkan apa yang telah dan akan diketahuinya. Juga darinya lah manusia mengembangkan apa yang dibukakan untuknya tentang rahasia-rahasia alam semesta, kehidupan, dan dirinya sendiri. Semuanya dari Allah, sumber satu-satunya, dan tidak ada sumber selain Dia. Ini menurut Qutb adalah tasawur imani, yaitu pandangan dan pola pikir yang berdasarkan iman, yang besar dan luas. Semua urusan, gerak, langkah, dan perbuatan dengan menyebut nama Allah dan atas namanya. Dengan nama Allah segala sesuatu dimulai dan berjalan. Kepada Allah segala sesuatu menuju dan kembali. Pendapat mufasir selanjutnya ialah tafsir Al-Munir. Beliau menafsirkan dengan kata pena yang artinya merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan media saling memahami di antara manusia seperti halnya dengan lisan. Di sini ia menjelaskan manfaat dari tulisan, termasuk dengan pena ini manusia mendapatkan ilmu yang belum ia ketahui. Ia menjelaskan bahwa ayat Allama bi'al qalam maksudnya adalah Allah mengajarkan manusia dengan pena dan yang lainnya segala perkara, baik yang umum maupun yang khusus, yang konkret maupun yang abstrak. Media pendidikan adalah semua bentuk peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi dan gagasan kepada peserta didik. Media harus diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran, karena ia dimaksudkan untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran. Terkait media pendidikan ini, dalam buku Pembelajaran dalam Islam, Konsep Taklim dalam Al-Quran, karya Profesor A'am Abdussalam, beliau telah mencoba merumuskan konsep media pendidikan dalam Al-Quran. Apa yang dilakukannya bisa dianggap sebuah upaya dalam rangka memberikan landasan skriptual bagi pentingnya media dalam proses pendidikan. Perumusan media pembelajaran dalam Al-Quran ini merujuk pada Quran Surat Al-Alaq ayat 4, yaitu analisis atas makna kata Al-Qalam. Berdasarkan atas hasil analisa terhadap ayat itu, Profesor A'am menyimpulkan adanya prinsip wasaliyah, yaitu kemediaan, di dalam pendidikan Islam. Menurut Profesor A'am, kata Al-Qalam pada ayat tersebut harus dimaknai sebagai majaz mursal, sehingga maknanya menjadi yang membelajarkan melalui sarana atau media. Al-Qalam bisa berarti umum, artinya apa saja yang bisa menjadi sarana atau media. Penafsiran ini berbeda dengan banyak mufasir. Misalnya dengan Al-Maraki yang mengatakan bahwa kolam atau pena sebagai benda mati yang tidak bisa memberikan pengertian. Begitu juga dengan Abu Dinata yang menjelaskan bahwa al-qalam ini tidak terbatas hanya pada alat tulis yang biasa digunakan oleh masyarakat tradisional, tetapi secara substansial dapat menampung seluruh pengertian yang berkaitan dengan segala sesuatu sebagai alat penyimpan, perekam, pemotret, dan sebagainya.
Hal ini menurutnya terkait teknologi pendidikan. Nah, media pendidikan Islam juga tidak sebatas benda-benda konkret. Media pendidikan Islam dapat memanfaatkan berbagai media, termasuk pengalaman keseharian, kekayaan alam, dan lingkungan hidup secara kreatif dan juga inovatif. Dalam konteks ini dibutuhkan guru-guru yang kreatif. Nah, dengan demikian, keterbatasan media pendidikan bagi guru yang kreatif dan inovatif bukanlah penghalang dalam meningkatkan mutu proses pendidikan. Pembelajaran itu adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Nah, pembelajaran ditekankan pada pengembangan cara atau metode dan rekayasa sumber belajar atau media agar benar-benar mampu menumbuhkan semangat dan kreativitas siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri, sehingga siswa tetap melaksanakan kegiatan belajar sekalipun guru tidak hadir secara langsung atau tidak berada dalam satu ruangan yang sama atau dalam kelas. Nah, inilah yang membedakan antara pengajaran dan juga pembelajaran. Nah, kalimat atau frase berikutnya memberikan alasan atas seruan dan jaminan tersebut, yaitu sebagai alasan pertama dan sebagai alasan kedua. Ini menjelaskan tentang urgensi dan eksistensi belajar itu sendiri, bahwa manusia diseru belajar seperti itu karena Rob itulah yang mempelajarkan manusia melalui sarana atau media yang tidak bersifat langsung. Dialah yang membelajarkan manusia tentang segala sesuatu yang belum diketahuinya. Nah, prinsip ini pertama-tama diangkat dari surat Al-Alaq ayat 4. Dalam konteks surat Al-Alaq, ayat ini memberikan suatu prinsip dalam pembelajaran, yaitu bahwa pembelajaran tidak bersifat langsung, melainkan melalui media atau sarana. Seluruh fenomena alam, segala kenyataan, dan seluruh jalur komunikasi yang dapat diterima oleh manusia pada dasarnya merupakan pembelajaran dari Allah kepada manusia. Melalui seluruh jalur tersebut, manusia diharapkan belajar dan mampu menangkap makna serta pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam memaknai majas tersebut, tafsir tersebut menggunakan kaidah ikhlaq al-sabab wa iradah al-musabbab, yaitu menyebutkan sebabnya, sedangkan yang dimaksud adalah yang disebabkan atau akibat. Nah, maksudnya yang disebutkan dalam teks pena, sedangkan yang dimaksud adalah tulisan dan apa saja yang dihasilkan oleh pena. Dengan demikian, maksud ayat tersebut tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang memperkirakan objek bagi kata taklim tersebut, yaitu al-kitabah atau al-khotot, menulis atau tulisan. Hanya saja diperluas dengan apa saja yang dihasilkan oleh pena. Maksudnya bahwa kata yang disebutkan dalam teks adalah pena sebagai satu jenis alat tulis secara khusus, sedangkan yang dimaksud adalah semua sarana, media, atau sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses taklim. Nah, dengan penafsiran seperti itu, taklim pada ayat tersebut memiliki sasaran yang sangat luas, bahkan tidak terbatas. Segala sesuatu yang dapat berfungsi menjadi media atau sumber belajar, segala kenyataan dan semua jalur komunikasi yang dapat diterima oleh manusia dapat berfungsi sebagai media atau sumber belajar bagi manusia. Melalui semua media, sumber dan jalur tersebut, Allah membelajarkan manusia. Makna tersebut adalah bahwa Allah tidak menyampaikan atau memberitahukan, mengajarkan ilmu kepada manusia secara langsung, melainkan melalui media atau sumber belajar. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah membelajarkan manusia melalui seluruh media atau sumber belajar yang dapat diterima oleh manusia. Dengan kata lain, pembelajaran tersebut bertumpu kepada pemberdayaan media atau sumber belajar, sebab Allah tidak mengajar manusia secara langsung. Nah, dari analisis ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konsep taklim memiliki kecenderungan kuat diartikan sebagai pembelajaran yang menempatkan media atau sarana sebagai basis pengembangan pembelajarannya. Kesimpulan ini tidak mengingkari adanya pembelajaran atau pengajaran yang langsung tanpa melalui media seperti pengajaran Allah dengan ilmu laduni. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai pada
penghujung materi, akhir kata saya sampaikan terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.